Oke. Hai. Cantik sekali. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Apa kabar, Afida? Alhamdulillah Sangat baik. Kalau gimana nih kabarnya? baik banget dong. Kenalan dulu dong host terbaik kita yang lagi satu Kak Amalia. Oke. Halo Afida, Iya. salam kenal. Saya Inta Amelia dari Solo Speaking. Saya satu di antara fasilitator The Solo Speaking Indonesia. Nah, bagaimana kabar Afida malam ini? Alhamdulillah sehat Kak Ita. Oke, ini banyak sekali yang join ya. Aura positif terpancar ke para pendengar pastinya dong. Kita di sini boleh menebarkan yang kepositifan, asal bukan positif COVID, tapi positif kita cantik bertiga. Bener, positif Iya. aura. Iya. By the way, Kak Afida. Ita sudah pernah loh ketemu sama Afida. Oh ya? Karena sama-sama putra-putri Tenun Songket juga. Iya, bener di tahun 2019. Oh, keren sekali. Ternyata kita sudah pernah bertemu ya. Nggak terasa. Afida, boleh diperkenalkan diri dulu. Sekarang kegiatannya apa? Terus apa yang sedang dimimpikan selama perjalanan ke depan? Coba share dulu. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Afida Salsabila Zahra, biasa dipanggil Afida. Alhamdulillah saat ini diamanahi sebagai Putri Pariwisata Nusantara tahun 2021. Untuk kegiatannya saat ini lebih sibuk ke menyusun tugas akhir, lalu masih Lagi aktif skripsi? di dunia model. Iya, menyelesaikan tugas akhir sekarang. Aktif di dunia modeling, lalu juga mengisi materi di webinar-webinar, karena kan sekarang lagi banyak virtual event kayak gitu kan. Jadi lebih mengisi di webinar-webinar langsung, terus juga meneruskan usaha almarhumah mamah sama kakak. Oh iya. Oke. Usaha di bidang apa, sayang? Di bidang kayu, Kak. Oh, pengusaha loh, masih muda. Iya. Sudah jadi pengusaha ternyata. Luar biasa, sangat Iya. inspiratif. Dan apalagi Afida ini juga banyak banget Kak Inta melakukan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan sosial, bahkan sempat masuk TV juga kemarin. Boleh diceritain dong Afida? Alhamdulillah. Iya, coba dong. Oh iya, jadi jadi kalau Afida sendiri itu kemarin ada kolaborasi. Sebenarnya ada 2 kegiatan. Yang pertama itu namanya Bakti Negeri. Jadi ini Afida buat bersama rekan-rekan kurang lebih awal kegiatan itu di tahun 2020 kemarin. Awal mula kegiatan ini. Jadi fokusnya itu ke 4 bidang, pariwisata, UMKM, lingkungan, dan juga pendidikan. Nah selain itu, kemarin itu, jadi sebenarnya waktu bulan Juli awal, terkena positif COVID, dari situ melakukan isolasi mandiri, sampai akhirnya pernah merasakan isolasi di rumah sakit, merasakan betapa susahnya terdampak terkena COVID-19 ini. Dari situ saya bentuk syukur, memberi sebuah makanan setiap harinya, vitamin, terus ada buah-buahan kayak gitu ke masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Gitu sih Kak. Wow. Oh, itu kegiatan yang dilakukan Afida sendiri atau bersama rekan-rekan Pigeon atau memang dari perusahaan Afida, usaha Afida atau bagaimana itu? Kalau untuk warga bantu warga ini sendiri, ini adalah bentuk kegiatan Afida sendiri. Tapi alhamdulillah dapat support dari keluarga. Jadi kemarin itu semisal ada yang masak di rumah, terus ada tante nih yang nyumbang telur, terus almarhumah mamah itu yang nyumbang sayur kayak gitu sih Kak. Jadi kolaborasi sama keluarga. Oh wow, jadi dari keluarganya sendiri sudah menanamkan nilai-nilai yang baik ya. Nilai sosial, cinta dan kasih sayang, keren banget, sangat inspiratif. Bisa ditiru teman-teman kegiatan-kegiatannya saling berbagi kepada sesama. Jadi asalnya Afida sendiri dari Blitar, terus mengikuti kegiatan di Jakarta atau gimana? Iya, karena kalau dulu itu Afida kan lahir dan besar di Blitar. Terus mencoba nih, karena Afida itu punya rasa ingin tahu yang besar.
Jadi dulu SMP mulai terjun di dunia modeling, lalu ikut event-event di Malang, Surabaya, Jogja, Jakarta, kayak gitu sampai sekarang pun. Dan yang terakhir kemarin, alhamdulillah diamanai sebagai Putri Pariwisata Nusantara, lalu juga tertarik dalam bidang entertainment. Jadi kayak gitu sih, Kak. Makanya berarti mewakili Surabaya ya, Jawa Timur ya? Jawa Timur, iya. Hmm. Dari Jawa Timur. Oke. Deket tuh sama Bali, bisa main-main sering-sering. Iya, kemarin saya juga baru balik dari Surabaya. Oke, nanti kalau ke Jawa Timur kabarin Afida. Apalagi Kak Uul nih. Afida udah sering banget ke Bali. Nanti kapan-kapan ke Jawa Timur dong. Siap, segera ya. Dulu pertama kali ikut ajang pageant itu apa saja? Entah kita ingin menjadi seorang model atau kita memang ini kendaraan saya untuk saya lebih banyak bisa berbagi. Kalau dulu itu memang awalnya ikut di dunia modeling. Dari situ sebenarnya ayah sama mama dulu tuh sering banget lihat pageant yang ada di TV. Pernah dulu nyeletuk kayak gini, nanti kamu bisa nggak ya kayak gitu, maksudnya lihat perempuan-perempuan cantik yang ada di TV, terus mereka menyampaikan aspirasi mereka, berlenggak-lenggok di atas stage kayak gitu kan. Dan dari situ menambah percaya diri Afida, menambah semangat diri Afida untuk memberikan yang terbaik. Di tahun 2017, awalnya dari Duta Wisata Kabupaten Blitar, dan dari situ menemukan banyak sekali relasi-relasi di dalamnya, banyak banget orang-orang hebat, dan di situ Afida banyak sekali belajar. Akhirnya tanya-tanya nih, dunia pageant itu seperti apa, lalu ajang apa saja sih sebenarnya yang ada di dunia pageant itu. Terus, dan alhamdulillahnya banyak yang support. Dan di sini kemarin Afida di Putra Putri Pariwisata Nusantara pun berkat orang-orang sebelumnya. Jadi kayak semisal Afida ikut Duta Wisata, di situ ada orang-orang yang ikut ajang A, B, C, D. Jadi Afida juga dibantu nih untuk mengikuti ajang tersebut, untuk persiapan di ajang tersebut. Kayak gitu sih, Kak. Wah, luar biasa. Jadi memang ada support dari keluarga, juga ada dorongan dari diri kita sendiri untuk semakin maju, meningkatkan kapasitas diri, dan in the end ya semesta akan mendukung juga apa yang kita yakinkan, gitu ya Kak Inta. Benar. Pastinya. Luar biasa. Nah kalau Afida sendiri nih kan udah dari tahun 2017 mengikuti berbagai perlombaan. Iya, ajang kontes pageant. Nah, menurut Afida, yang mana sih ajang yang paling benar-benar berdampak dan paling berkesan buat Afida? Sebenarnya semua ajang itu mempunyai kelebihannya masing-masing, mempunyai ceritanya masing-masing. Tetapi waktu kemarin, contohnya aja di Putra Putri Tenun Songket nih, aku kenal Kak Uul yang sangat luar biasa. Dari situ yang bener-bener, mungkin kalau kemarin aku nggak ikut Putra Putri Tenun Songket, belum tentu nih kita bisa ngobrol di sini kan. Terus bertemu dengan orang-orang hebat lainnya. Lalu di Putra Putri Tenun Songket kemarin juga menemukan banyak banget orang-orang yang rasanya tuh kekeluargaannya erat sekali. Terus di Putra Putri Pariwisata Nusantara kemarin kita bener-bener yang kita baru kenal, karena kemarin eventnya itu virtual, tapi tidak mengurangi sama sekali rasa kekeluargaan kita, bagaimana kita saling support satu sama lain. Dan waktu kemarin kita penobatan di Jakarta, kemarin kita dapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang melibatkan 8 kementerian sekaligus. Dan itu sangat-sangat berkesan banget bagi Afida, karena belum tentu ketika kemarin mungkin waktu Afida tidak mengikuti Putra Putri Pariwisata Nusantara ini, belum tentu Afida bisa mendapatkan hal yang sangat luar biasa tersebut. Itu kegiatannya seperti apa tuh, Afida? Kalau kemarin itu kita launching pedoman buku Desa Wisata. Gitu sih. Jadi seperti apa tuh programnya, Afida? Dan kira-kira apa yang bisa Afida untuk suarakan nih, sehingga teman-teman yang di rumah juga bisa ikut berkontribusi untuk campaign tersebut?
Oke, jadi kalau pedoman buku Desa Wisata kemarin itu apa yang dapat kita kontribusikan ke daerah-daerah, karena di masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa destinasi pariwisata. Salah satunya adalah desa wisata yang sedang gencar-gencarnya diprogramkan oleh pemerintah, ya kan? Nah, dari sini kita bisa berkontribusi. Yang pertama adalah kita mensosialisasikan bagaimana sih desa wisata itu, apa saja kriterianya. Lalu bukan hanya, kadang gini, masyarakat itu mempunyai banyak sekali potensi-potensi daerah, tetapi mereka bingung cara mengelolanya bagaimana. Bagaimana sih potensi ini bisa dipromosikan, bagaimana sih potensi desa wisata ini atau destinasi pariwisata yang ada di daerah ini bisa berkembang secara berkelanjutan, bisa menyerupai atau menyamai destinasi pariwisata yang lainnya. Itu sih, Kak. Kalau dari Blitar, apa yang kamu bisa Afida promosikan? Kalau di kalau di Blitar kita punya Candi Penataran, Kak. Candi Penataran ini adalah candi Hindu terbesar di Jawa Timur. Lalu kita punya Pantai Serang dan juga kita punya Desa Wisata Semen nih kemarin yang mendapatkan juara 3 senasional. Itu sih, itu merupakan suatu apa itu yang dapat 3 juara internasional? Juara 3 nasional, Kak. Apa tuh? Desa Wisata Semen. Bukan ini, apa namanya? Yang ini, Sumber Kencong. Sirah Kencong. Oh, Sirah Kencong. Sirah Kencong. Nah, ini ada pertanyaan nih dari foundernya Solo Speaking. Kak Afida, kalau pernah ikut Putra Putri Tenun Songket nih, materi Soul of Speaking dong, apa kesannya? Pasti kan tahu waktu pada saat Afida mengikuti Putra Putri Tenun Songket, pasti dapat materi Soul of Speaking. Nah itu apa kesannya? Pesannya Afida. Flashback lagi nih. Yang kita ditutupin jadi mengingat 2 tahun yang lalu ya. Iya dong. Pakai kain merah. Baru juga 2 tahun. Biasa. Iya kan, kalau mantan aja ingatnya bertahun-tahun. Masa yang 2 tahun aja lupa. Oh. Jadi kesannya itu sangat luar biasa banget bisa bertemu dengan Soul of Speaking ini, karena balik lagi public speaking ini sangat-sangat penting, bukan hanya di dunia pageant, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita membutuhkan public speaking. Kita berinteraksi dengan masyarakat, kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar, tetangga bahkan, itu pun membutuhkan public speaking. Dengan public speaking yang tertata, dengan public speaking terarah, kita bisa menyampaikan apa aspirasi kita, apa yang akan kita ungkapkan, itu akan orang itu akan lebih menangkap apa yang kita bicarakan. Itu sih, Kak. Benar banget sih, apalagi bahkan tadi dibutuhkan gimana? Seperti saat ini ya, public speaking dibutuhkan juga dalam kita live bertiga seperti ini, kan kita harus paham benar nih, oh gimana, apa yang harus kita berikan feedbacknya untuk lawan bicara kita misalnya ya kan, dan bagaimana caranya supaya obrolan itu sesuai dengan topik, lalu juga benar-benar nyambung satu sama lain. Nah benar banget, di Soul of Speaking itu kita bisa belajar banyak banget, nggak hanya public speaking, tapi kita belajar juga, menurut aku tuh lebih ke psikologi, mental, dan juga keyakinan diri. Jadi kelayakan diri kita juga diasah lagi, gimana caranya kita berani untuk bermimpi besar, gimana caranya kita untuk mau berbagi juga ke orang lain, karena apa yang kita berikan nantinya ya akan berlipat-lipat dan berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Benar nggak, Kak? Benar banget. Iya, benar sekali. Wow, ada Soul of Speaking the best dari Dr. Nana Masrani Glow Skin. Jadi Glow Skin terdekat dari Blitar itu Surabaya ya. Oke, terus Afida hobinya apa nih? Kalau make up Afida atau traveling? Kalau Afida traveling, terus juga menyanyi, tapi lebih ke tembang Jawa sih, Kak. Oh ya, apa? Kayak tembang Macaparan gitu. Iya.
Boleh dong bersenandung sedikit. Iya, coba dong tes dulu. Kita mau tahu suaranya. Iya, penontonnya sudah banyak loh ini. Tuh, ada 18 tadi. Aku nembang ya? Enggak. Karena kan itu kan pelestarian lingkungan, pelestarian warisan budaya, heritage loh. Budaya Indonesia. Iya, yang harus kita terus lestarikan kan, gitu. Oke. Coba. Mungkin dikit aja ya. Iya, boleh. Silakan, Afida. Mingkar mingkuring angkara akarono kanan marti siwi sinawong rasmi dan kita sinupa sinukarta Mrikratarta pakartinde nyulung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Sekian, terima kasih. Oh, itu artinya apa kalau di bahasa Indonesia kan, Afida? Kalau lengkapnya itu, jadi yang selalu Afida bawa, jadi tembang pangkor ini adalah orang yang memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Memasrahkan kehidupan dia kepada Tuhan, itu sih, Kak. Meaningful banget ya lagunya, bener. Tembangnya. Bener-bener ternyata ada arti-artinya, doa-doanya yang pastinya juga positif. Lanjutkan. Terus ngomong-ngomong, ini 2021 menjadi Putri Pariwisata Nusantara itu sampai tahun depan dong? Iya, sampai tahun depan 2022. Iya. Program-program apa aja yang sudah Afida lakukan atau share kepada kawan-kawan di seluruh Nusantara? Kalau untuk program-programnya sendiri, selain kita mengikuti program-program dari yayasan, kan pasti kita dilibatkan dalam berbagai aktivitas dari yayasan. Tetapi selebihnya itu Afida menjalankan program dari organisasi Afida tadi, yaitu Bakti Negeri. Itu sih, Kak. Jadi harapannya karena kemarin terhalang oleh beberapa kegiatan saat PPKM, jadi ini masih insya Allah di bulan depan kita akan memulai lagi kegiatan Bakti Negeri ini. Kegiatan Bakti Negeri itu apa saja? Gimana, Kak? Kegiatan Bakti Negeri itu apa aja ya? Oke, kalau kemarin kan kita di daerah Desa Tumpak Kepuh tuh, di daerah Kabupaten Blitar Selatan. Jadi kita fokusnya kan ke pariwisata, UMKM, lingkungan, dan juga pendidikan. Kalau untuk pariwisata itu kita lebih ke advertising, lalu ada guiding, lalu juga ada service excellence. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada wisatawan, sehingga mereka merasa nyaman dan ingin datang kembali ke destinasi pariwisata kita. Lalu untuk kegiatan asik banget. Untuk kegiatan berikutnya seperti kegiatan-kegiatan yang kemarin, tetapi harapannya nih Kak, semoga kegiatan ini bukan hanya di Jawa Timur aja, bukan hanya di Blitar aja, tetapi saya bisa menggandeng teman-teman yang lainnya, khususnya di Putra-Putri Pariwisata Nusantara untuk terlibat di dalamnya dan mengadakan kegiatan ini di daerahnya masing-masing. Itu sih harapan terbesarnya, Kak. Keren. Jadi menyuarakan program untuk memberikan dan menciptakan perubahan yang baik. Iya, benar banget. Karena kan ini lebih ke peningkatan sumber daya manusianya. Karena Afida pikir ketika suatu desa atau destinasi pariwisata sudah mumpuni, suatu daerah mempunyai potensinya, wisata alam yang sangat luar biasa, tetapi tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni, Afida rasa sama aja wisata itu tidak akan berjalan, yang ada malah hancur. Karena masyarakatnya sendiri belum ada sosialisasi atau pengetahuan lainnya yang mungkin belum didapatkan sebelumnya. Itu sih. Oh begitu. Wow, keren banget ya. Baru hampir setengah jam aja kita udah banyak banget dapat pelajaran yang insight dari Afida.
Nggak kerasa ya udah hampir setengah jam. Iya, dan banyak sekali semua kebaikan-kebaikan yang disebarkan oleh Afida ya, gitu. Karena jadi dulu mimpinya ya gimana? Karena gimana gini, Afida percaya tabur tuai. Jadi apa yang kita berikan kepada orang lain akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sama saja kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Luar biasa. Tulus sekali Afida. Aura positifnya memang terpancar walaupun jauh dan walaupun masih secara virtual saat ini, ya tetap terasa hangat banget gitu. Afida keren banget sih. Iya, tadi banyak banget loh yang bilang bahwa Afida cantik sekali, Afida sayang gitu kan. Banyak yang menyayangi Afida nih, luar biasa. Masya Allah, amin. Nah, Afida boleh dong sharing tips-tips nih, kan selama ini Afida udah mengikuti berbagai macam kegiatan perlombaan misalnya, dimana kalau kita lomba kan pasti kita harus melakukan segala sesuatu yang terbaik, ya, do the best, spread kindness. Nah, menurut Afida sendiri boleh dong sharing apa aja sih tips-tips yang bisa diimplementasikan oleh sahabat-sahabat di rumah untuk menjadi the best version of themselves gitu. Menurut Afida sendiri. Ketika mengikuti suatu ajang atau kegiatan, Afida bukan hanya mencari pengalaman. Kadang kan kita mengikuti ajang untuk mencari pengalaman di sana, tapi lebih dari itu. Kita mengikuti suatu ajang bukan hanya sekedar mencari pengalaman, tetapi sebagai pembuktian. Bagaimana kita bisa menjadi representatif terbaik dari putra-putri dari daerah kita. Lalu bukan hanya prestasi, tetapi kita harus mengambil relasi di dalamnya. Bukan hanya ajang ini akan memberikan apa kepada kita, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat sekitar kita ketika kita masuk di ajang tersebut. Jadi waktu kita masuk ke sana, ada relasi, bagaimana kita bisa memanfaatkan relasi tersebut untuk kita bawa kembali ke daerah kita atau di lingkungan kita untuk menebar kebaikan itu sendiri. Lalu yang berikutnya, be yourself, believe in yourself, percaya pada diri kalian sendiri. Karena gini, Afida percaya manusia diberi keunikan dan juga kelebihannya masing-masing. Terkadang kita lebih mengeluh, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Jangan terfokus pada itu. Percaya pada diri kita, karena terus asah kemampuan kita. Dari situ akan ada peluang-peluang, ada kesempatan-kesempatan yang lainnya ketika kita memberikan yang terbaik, akan berhasil atau kita akan menuai keberhasilan itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah jangan pernah malu untuk bertanya kepada siapapun. Bukan hanya dari pengalaman kita sendiri kita belajar, tapi dari pengalaman orang lain pun kita bisa belajar dari situ. Lalu yang terakhir, imbangi usaha dengan doa dan juga lakukanlah segalanya dengan ikhlas. Itu sih, Kak. Sangat dalam ya. Iya, dalam sekali filosofinya. Be yourself itu adalah sesuatu yang memang harus ya. Kira-kira dulu biasanya kan usia-usia kita lulus kuliah itu kan masa mencari jati diri. Nah, bagaimana seorang Afida dengan usia yang masih sangat muda, how to know yourself? Jadi sebenarnya dulu juga masih mencari sebenarnya arahnya Afida ini mau kemana sih? Karena dulu juga waktu usia-usia remaja, Afida tidak pernah terfikirkan akan menjadi Afida yang sekarang. Bahkan untuk terjun di dunia modeling, itu tidak ada pikiran sama sekali untuk terjun di sana. Tetapi memang sudah jalannya untuk menuju ke situ, jadi ada aja nih peluangnya untuk masuk. Jadi dulu tuh ceritanya waktu Afida masuk di dunia modeling, almarhumah mama kan sering treatment tuh di rumah. Jadi di situ ada salah satu pegawainya bilang, ibu anaknya nggak pengen masuk di dunia model, bu, bilang kayak gitu. Ya awalnya dulu Afida nggak pernah tahu sama sekali dunia model itu seperti apa. Jadi dari situ Afida latihan menjadi rasa ingin tahunya besar, dan di situ Afida tanya pada teman-teman yang lainnya, ikut lomba sana sini, dan di situ Afida nyaman nih, Afida nyaman. Lalu yang kedua,
Dari ajang model tersebut, Afida mengenal orang-orang di dunia pageant yang ikut Putri Indonesia, ajang Putri Pariwisata, dan lain sebagainya. Kalau dulu pernah Afida dengar tuh ada yang bilang gini, kalau jadi model tuh pasti mereka nggak, kalau model disuruh jalan, dia udah pasti bisa. Tetapi kalau mereka disuruh ngomong, pasti dia nggak bisa. Dan Afida di situ ingin mematahkan statement tersebut bahwasanya model, kalau mereka memang ingin berusaha, mereka mau belajar, apapun yang mereka inginkan pasti bisa, asalkan ada kemauan. Itu sih. Jadi dulu tuh jadi keinginan yang besar dan adanya peluang-peluang kesempatan itu, mau belajar, ada kesempatan dan sebagainya, yang menonton Afida sampai Afida sekarang. Wow. Keren banget ya. Jadi memang benar-benar berproses ya. Iya, benar sekali. Jadi berproses. Tapi pernah nggak merasa kita dalam posisi down gitu? Aduh, saya ini kayaknya, kan dunia model ini sangat keras gitu. Terpatok hanya sebatas physically biasa gitu kan. Ibaratnya fisikal aja yang kita pentingkan. Nah, pernah nggak ada perasaan kayaknya saya kurang deh ini, kayaknya kok badan saya ini kurang seksi deh, atau mungkin kurang tinggi? Ada nggak titik masa terendah? Ada, Coba pasti boleh ada. di-sharing, Afida. Oke, kalau itu pasti ada sih Kak, karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya di luar sana banyak yang lebih tinggi daripada Afida, dan di situ Afida sempat insecure kepada diri Afida sendiri. Melihat orang-orang kok tinggi banget ya, gimana Afida bisa merasakan atau bisa mempunyai tinggi seperti mereka. Dan di situ Afida bukan hanya mengeluh aja, tetapi bagaimana Afida bisa merealisasikannya dengan cara apa? Rajin olahraga, minum vitamin, kayak gitu sih Kak. Jadi bukan untuk mengeluh, tapi untuk lebih memberikan semangat kepada diri Afida sendiri. Gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Tiasha PR ya. What's a difermentasi beternak you as a Putri Nusantara and being different between you as a Putri Nusantara and being yourself? Kalau berbicara mengenai different between you as Putri Nusantara and being yourself, sebenarnya di suatu ajang ini Afida pernah merasa tidak pantas. Sempat terfikirkan perasaan seperti itu. Afida nanti layak nggak ya menjadi Putri Pariwisata Nusantara? Bisa nggak ya untuk memegang amanah ini sebaik mungkin? Tetapi Afida diberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini, berarti yayasan, seluruh dewan juri, atau semua yang ada yang terlibat di dalam ajang tersebut mempercayai Afida bahwa Afida bisa. Mereka saja percaya kepada diri Afida, bagaimana saya tidak percaya kepada diri saya sendiri. Dan dari situ Afida terus memberikan yang terbaik, terus memberikan support Afida kepada teman-teman, bahkan di mana di sisi mereka down juga yang sama seperti Afida rasakan sebelumnya, Afida coba menguatkan bahwasannya kita di sini sama-sama pemenang, kita di sini sama-sama bisa untuk melakukan yang terbaik. Itu sih Kak. Jadi apa yang bisa Afida berikan di platform tersebut. Sorry kalau ini sedikit bising ya Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kan sinyal bagus kan, jadi kita mesti tetap kontak. Jadi butuh berapa waktu lama tuh, Afida, untuk menemukan bahwa saya layak untuk mendapatkan yang terbaik dan saya bisa gitu untuk menjadi versi terbaik dari diri saya? Kalau untuk berapa lamanya itu tadi sih Kak, jadi mengikuti. Tidak bisa terpatok waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi sampai saat ini pun Afida selalu mempercayakan diri kepada Afida sendiri. Mempercayai diri Afida sendiri bahwa saya bisa dan saya mampu asal saya mau berusaha. Itu sih Kak. Jadi tidak bisa terpatok 1, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu tuh nggak bisa. Harus berproses setiap hari. Misal dari zaman SMA itu kan sudah ikut modeling kan, dimana kan kita masih lingkupnya masih mungkin skalanya kecil. Terus
lebih melebar lagi, SMA kita lebih circle-nya lebih melebar lagi. Nah itu tahapannya tuh dari mana saja? Sorry. Gimana Kak? Tadi kan dimulai modeling dari SMP. Dari SMP. Pasti kita pengetahuannya mungkin sebatas anak SMP kan. Terus kemudian stepnya naik lagi SMA. Kita udah pemikirannya terbuka. Kemudian kuliah. Nah, bagaimanakah tahapan dalam perjalanan Didi Afida untuk menemukan, oh ini loh yang saya cari, ternyata modeling itu bukan sekedar physically semata, tapi adalah bagaimana kita nyaman. Cantik itu kan nyaman dengan apa yang kita miliki. Iya. Kalau berbicara mengenai pemikiran dari SMP terlebih dahulu, dulu mikirnya model itu hanya sebatas kita ikut ajang lomba di sana sini di kota ABC, tetapi selebihnya dari itu kita bisa berkolaborasi dengan desainer, makeup artist, lalu kita berinteraksi dengan banyak orang. Dari situ membuka pikiran Afida bahwasannya model itu bukan hanya sekedar ajang lomba, tetapi bagaimana kita bisa mencari relasi di dalamnya. Dan alhamdulillahnya relasi yang Afida bentuk dari SMP, SMA hingga sekarang bisa Afida bukan hanya manfaatkan, tetapi bisa Afida ajak kolaborasi selebihnya. Jadi semisal Afida mau ikut ajang ini, ajang A, B, C, dan lain sebagainya, Afida bisa berkolaborasi dengan mereka-mereka. Itu sih, Kak. Oke, gimana Julia tuh? Selain ngobrolin tentang pengaruhnya ke ajang-ajang berikutnya nih, menurut Afida ngaruh nggak sih mengikuti kegiatan-kegiatan yang Afida lakukan ini untuk kehidupan sehari-harinya Afida? Yang simple aja. Boleh dong kasih contoh? Gimana, Kak? Nah, jadi, sorry, tadi sedikit terputus. Ya, tadi kan kita ngobrolin tentang dari ajang satu ke ajang lainnya, lalu memberikan dampak positif nih, yaitu relasi, memperluas relasi untuk ke jenjang-jenjang ajang-ajang berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya menurut Afida sendiri, ada nggak sih impact-nya ke kehidupan sehari-hari Afida yang simple aja, di luar perpejenan atau ajang kompetisi seperti itu saat ini? Kalau impact-nya dari diri Afida sendiri di lingkungan masyarakat sih, Kak. Lebih dikenal banyak orang, dan di situ Afida dikenal banyak orang, berarti ada satu tanggung jawab lagi nih yang Afida emban di situ. Bukan hanya di luar sana, tapi di lingkungan sekitar. Bagaimana Afida terus berbuat kebaikan, bagaimana bisa merepresentasikan nih Afida ini seorang putri pariwisata Nusantara yang harus menjaga nama baik Afida, keluarga, yayasan, dan juga yang lain sebagainya. Kayak gitu sih, Kak. Jadi bukan hanya di luar sana, tapi dimulai dari lingkungan Afida sendiri pun itu tadi. Jadi Afida benar-benar menjaga sedemikian rupa. Jadi memang kita harus punya self control gitu ya. Iya, benar banget. Lebih mawas diri. Jadi bagus banget sih menurut aku apa yang udah disampaikan oleh Afida. Jadi memang apapun yang dia dapatkan dari pengalaman-pengalamannya disebarkan untuk kebaikan dan untuk berdampak bagi masyarakat. Keren banget. Luar biasa sekali loh. Masih muda. Gini Kak kemarin tuh Afida juga sempat lihat yang Kak Uul founder Indonesia Cerdas ya. Itu Afida juga terinspirasi dari situ. Gimana lihat Kak Uul ngajar nih anak-anak yang ada di sana, dan itu Afida bener-bener lihat Kak Uul gimana caranya untuk mendidik anak-anak kecil di Bali ya kalau nggak salah. Di Bali, terus berkolaborasi dengan teman-teman KUU, dan di situ Afida berkolaborasi dengan Kak Endi. Iya, bener banget Kak Endi. Jadi di situ Afida juga terinspirasi dari KUU, makanya salah satu kegiatan Afida yaitu pendidikan, karena kemarin juga sempat lihat kegiatan dari KUU itu sendiri. Wow, alhamdulillah bisa menginspirasi. Alhamdulillah. Iya. Ini ada komen, duet dengan Kak Inta lagu Lingsir Wengi dong. Aduh. Boleh. Ini malam Jumat lagunya Lingsir Wengi ya?
Jangan, ini kan malam Jumat. Itu kan Iya, identik bener. dengan lagu mistis kan? Lucu ya komen-komennya. Iya, komen-komennya. Jadi dulu apa mimpi Afida nih waktu zaman kecil? Kalau SD dulu kalau ditanya tuh mimpinya apa, pasti jadi dokter gitu. Jadi dokter, jadi guru. Terus masuk ke SMA, waktu masuk alhamdulillah di IPA kan dulu ya. Di IPA pusing banget tuh masalah fisika, biologi dan sebagainya. Gimana mau masuk dokter kalau pelajaran biologi gitu-gitu aja udah pusing dari SMA. Jadi dari situ tuh Afida pengen jadi pengusaha aja. Karena Afida besar dari keluarga pengusaha, mama pengusaha. Jadi terdidik dari dulu dalam dunia kerja seperti itu dan tertarik untuk mengikuti jejak mama di dunia usaha. Karena kalau papa kan pernah Polri, jadi dulu sempet tuh kakak Afida menyarankan untuk daftar polisi aja deh, bilang kayak gitu. Tapi nggak ada, iya, tapi nggak ada ketertarikan sama sekali di situ. Kayak gitu. Jadi jalannya pengen jadi pengusaha aja. Ini ada yang bilang Afida Blitar for the next Putri Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Doa kita. Kalau hobinya apa Afida? Tadi traveling, terus olahraga. Traveling kemana aja yang sudah? Jadi kemana ya? Traveling biasa orang suka deh. Biasanya itu ke Jawa Timur tuh Banyuwangi, terus ada di Jember, Surabaya pasti itu. Terus di Jawa Tengah, kebanyakan di Jakarta, Bali sih yang paling sering. Bali. Terus Afida pengen banget tuh ke Raja Ampat, ke Papua. Itu yang belum kesampaian sampai sekarang. Indah banget ya. Saya sudah kesana, mirror banget. Wow. Bener-bener kalau lihat orang-orang yang kesana tuh rasanya pengen banget buat ke Raja Ampat. Iya, segera ke sana. Karena kan di sana kita ada kena charge, harus bayar kartu yang untuk masuk ke Raja Ampatnya. Gitu. Tapi so far di sana gimana sih Kak Inta, share dikit? Di Raja Ampat. Sebenarnya kalau kita bicara soal perekonomian, di situ lebih mahal loh. Rate perekonomiannya dibanding Jakarta. Karena bensin sana itu bisa 25.000 solar itu 1 liter. Terus resort-resortnya itu kita dihitungnya kan biasa kita 1 kamar itu dihitung 1 person. Itu dihitung 1 kamar tuh per orang. Gitu. Ini ada Afida so beautiful. Nggak cuman baik dan juga ramah, dia punya jiwa sosial yang tinggi. Berharap ke depan Afida sukses selalu ke depannya. Dari Robi Wedani. Banyak kakak Afida di fansnya. Luar biasa sekali. Iya, jadi cita-cita menjadi pengusaha tapi dengan basic dari modeling dan juga banyak penghargaan yang sudah disabet oleh Afida ini ya. Dan ternyata dia tetangga desa saya. Wanita inspiratif Indonesia. Iya. Jadi sering bolak-balik Jakarta dong ya untuk kegiatan. Iya, tapi untuk saat ini masih stay di Blitar sih Kak. Dari awal Juli kemarin, dari positif COVID sampai mama meninggal kemarin, sampai sekarang Afida masih fokus di Blitar terlebih dahulu. Oh, mama meninggal karena COVID berarti? Iya. Oh, iya berkat cita ya. Ya, luar biasa sekali loh. Jadi, mama meninggal waktu bulan Juli kemarin? Mama Agustus kemarin, tanggal 15. Oh, baru kemarin? Iya. Sebelum kemerdekaan? Itu setelah dirawat lama apa? Jadi kalau kemarin itu dirawat di rumah selama 1 minggu, lalu dibawa ke rumah sakit selama 11 hari. Itu sih Kak. Tapi ada ini, bawaan komorbid atau? Sebenarnya nggak ada sama sekali, atau gini sih, mungkin asam lambung, karena mama itu sibuk kerja, terus jadi makannya itu kurang teratur, mungkin dari asam lambungnya sih Kak. Oh iya sih bisa jadi. Terus sesak kali kan? Iya. Tapi memang mungkin sudah jalannya yang terbaik seperti itu. Luar biasa loh, dengan senyumnya yang ikhlas, tapi tidak menghentikan Afida untuk mengejar mimpi. Dan spiritnya masih tersimpan gitu ya di dalam diri Afida.
Ini malah nambah semangat Afida sih Kak, karena banyak yang mendukung Afida, terutama Afida yakin meskipun sekarang Mama tidak ada di sini, Mama terus melihat Afida dari atas, itu sih yang membuat Afida terus ingin membanggakan kedua orang tua Afida. Luar biasa sekali. Luar biasa, keren sekali. Mama sepertinya sangat berkesan ya bagi Afida. Tentu dong. Jadi sosok idola Afida siapa nih? Kalau ditanya sosok idola Afida, jujur Ibu Afida sendiri. Karena gimana dulu, dari kecil Mama itu orang yang pekerja keras. Dari Afida kecil pun, dulu ayah ke kantor, Mama itu habis ngelahirin Afida. Bahkan Afida sempat diceritain sama keluarga, baru 3 hari melahirkan Afida, Mama itu udah pergi kerja kayak gitu. Memang jiwa-jiwa pengusaha Mama itu sangat luar biasa, pekerja keras. Dari situ Afida dididik untuk menjadi pribadi yang pantang menyerah, mempunyai semangat yang tinggi, lalu juga mandiri. Jadi bukan sekedar mandiri di usia sekarang atau saat ini ditinggal oleh Mama, tetapi dari kecil pun memang sudah dididik seperti itu. Luar biasa sekali ya didikan orang tua ini ya. Wow, sampai speechless loh Uul. Iya, aku pun juga. Dia begitu lapang dada mengambil semua pesan yang tersirat gitu. Ya kan? Yang tersirat dari semua kejadian. Dari mamanya sudah tiada, terkena COVID, tapi dia apapun itu adalah musibah, adalah anugerah untukku menjadikan diri yang lebih baik. Gitu. Wow, luar biasa banget quotes-nya Kak Inta. Iya dong. Sangat dong. Fasilitator self speaking the best. Terima kasih Dede UU. Jadi baik, Afida, selama ini kira-kira ada nggak mimpi atau harapan yang menurut Afida masih kurang? Ataupun, saya tuh pengennya di A, tapi saya masih di B. Saya tahu kekurangan saya ini, kayak gitu. Apa aja yang menurut Afida ini kurang atau belum tercapai di dalam perjalanan Afida sampai detik ini? Oke, kalau dibilang mimpi, kalau pertama jadi pengusaha sukses, itu yang pertama. Tapi yang kedua untuk saat ini, karena Afida baru selesai baru menjabat sebagai Putri Pariwisata Nusantara tahun 2021, insya Allah dengan amanah ini akan Afida selesaikan terlebih dahulu secara maksimal, lalu untuk berikutnya, untuk ajang yang terakhir yaitu tadi yang saya aminkan. Putri Indonesia. Allah, iya. Untuk ajang yang terakhir saya ikuti yaitu Putri Indonesia. Bismillah. Tapi untuk saat ini memang masih dipersiapkan untuk semuanya, mulai dari public speaking, advocacy, lalu persiapan segalanya, mulai dari pendidikan Afida, karena Afida ingin menyelesaikan pendidikan Afida terlebih dahulu. Jadi nanti semisal Afida mengikuti ajang Putri Indonesia, karena ini benar ajang yang terakhir ingin Afida ikuti, jadi harus semaksimal mungkin. Itu sih Kak, makanya Afida persiapkan dimulai dari sekarang. Luar biasa untuk mencapai mimpi. Apa aja yang persiapannya dong? Boleh nggak dibocorin nih? Kalau persiapannya yang pasti menyiapkan mental. Pasti di luar sana banyak sekali putra-putri daerah, apalagi kalau di Jawa Timur kan ada pemilihannya sendiri. Jadi banyak Gus sekali. Pemilihannya apa? Kalau pemilihan ya? Kalau di Putri Indonesia, Putri Indonesia Jawa Timur kan ada sendiri, ada pemilihannya sendiri. Ada license bukan langsung di nasional, tapi ada pemilihan di Jawa Timur terlebih dahulu. Jadi pastinya kan di sana ada perempuan-perempuan cantik dari daerah se-Jawa Timur yang ingin mendaftarkan atau ingin bergabung ke dalam Putri Indonesia itu sendiri. Jadi mental Afida ini harus dikuatkan terlebih dahulu. Lalu di situ Afida terus belajar menambah wawasan, karena benar-benar bukan hanya sekedar pariwisata, kebudayaan, lingkungan dan sebagainya, tetapi bagaimana Afida bisa memberikan yang terbaik di sana, bukan hanya lingkup
Jawa Timur, tetapi Afida bisa memahami isu-isu global, se-Indonesia, dan sebagainya. Lalu yang kedua, yang pasti public speaking itu penting, lalu advokasi, karena di suatu ajang kita pasti membutuhkannya. Jadi advokasi ini Afida rasa kalau kebanyakan orang mengikuti ajang baru membuat advokasi, atau membuat advokasi ini untuk mengikuti sebuah ajang, tetapi lebih dari itu, advokasi ini bukan hanya ketika kita mengikuti sebuah ajang, tetapi ketika kita berbuat baik kepada seseorang, atau kita berbuat baik atau ingin berkontribusi terhadap lingkungan kita atau daerah kita, itu adalah bentuk yang sangat luar biasa dan kita bisa ceritakan kepada organisasi tersebut. Itu sih, Kak. Keren sekali, luar biasa. Jadi memang bayangin benar-benar untuk mencapai suatu persiapannya dia memang gak main-main. Berarti kuncinya adalah jika kita bersungguh-sungguh, jika kita sudah berniat, pasti semesta juga memberikan yang terbaik. Berarti usaha tidak mengkhianati hasil dong. Bener ya kata pepatah itu? Bener, Kak. benar. Terus satu lagi, tadi Afida katakan kan, imbangi usaha dengan doa dan jangan lupa ikhlas. Ikhlas dalam semua kegiatan kita, karena jika kita ikhlas, kita memberikan yang terbaik, bukan hanya memandang, oh nanti aku ikut ajang ini aku harus dapat crown, stas dan sebagainya, tapi ikhlas kalian melakukan itu. Kalian harus tahu tujuan kalian ikut ajang tersebut apa. Kayak gitu sih, Kak. Karena ketika kita ikhlas melakukan segala sesuatunya, insya Allah akan dilancarkan semuanya. Amin. Iya, keikhlasan. Tuh, ini gimana Kakak Uul? 8 menit menuju closing acara hangout kita. Iya. Pertanyaan dong. Iya, jadi mau ada pertanyaan nih, ngomongin tentang ikhlas. Nah, pernah nggak sih Afida itu merasa gagal dalam mengikuti ajang atau di dalam kehidupan sehari-hari? Dan ketika Afida merasa gagal, apa hal yang membuat Afida bangkit kembali dan mau mencoba segala sesuatunya kembali dari nol, misalnya? Oke. Kalau berbicara gagal sih sebenarnya nggak ada yang gagal, tetapi pernah di ajang, salah satu ajang di tahun 2018, Afida memang kurang mempersiapkan semuanya. Dan dari situ, Afida benar-benar belajar memperbaiki diri, introspeksi diri. Sebenarnya apa sih yang kurang? Apa yang harus Afida perbaiki atau Afida tingkatkan kembali? Mulai dari kemarin itu, memang Afida tidak menguasai materinya. Jadi, Afida buat belajar lagi tuh, buat bahan belajar lagi. Oh, ketika kita mengikuti ajang selanjutnya, jangan kayak gini lagi, Afida. Kamu harus menyiapkan semuanya. Jangan setengah-setengah. Jadi public speaking harus mantap. Terus materi itu harus kamu kuasai. Jadi kamu mengikuti sebuah ajang, bukan hanya modal penampilan, bukan hanya modal cantik baju, makeup dan sebagainya. Lebih dari itu, wawasan harus kalian pelajari, terus mengenal ajang tersebut seperti apa sih yang mereka cari, kriteria seperti apa yang mereka butuhkan untuk di ajang tersebut. Itu sih, Kak. Jadi lebih untuk pembelajaran diri Afida untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi selalu mengucap syukur dan selalu melakukan refleksi diri ya untuk menjadi lebih baik ke depan. Penting banget itu untuk lebih baik lagi ke depannya. Sehingga itu yang men-trigger kita untuk semakin hari semakin maju, semakin bertumbuh, semakin menciptakan perubahan. Iya. Berarti kan hidup itu harus kita punya goals, dan sehingga ketika kita punya tujuan, kita punya yang namanya challenging. Dari segi waktu, kedisiplinan, kemudian komitmen, dan juga kita konsistensi. Betul? Benar banget. Nah, 4 menit menjelang penutupan acara Hangout malam. Kakak Afida, pesan dan kesan bagi semua yang menonton, karena kita akan tayangkan di YouTube channel dan kita akan save di YouTube channelnya Soul of Speaking. Jadi jangan lupa subscribe ya, like and comment. Tuh.
apa saja pesan dan kesan dari Kakak Afida untuk generasi milenials khususnya? Karena seorang negara ataupun bangsa, dia bisa menjadi kokoh dan maju itu tergantung dari jumlah pemudanya. Karena kita yang menentukan masa depan negeri ini. Boleh di-share Kakak Afida? Oke, untuk teman-teman semuanya, ini kata-kata yang selalu Afida bawa kemanapun. Di setiap Afida ikut ajang apapun itu, selalu Afida katakan bahwasanya we are the young generation, we are not just agent of change, but also the leader of change. Jadi jangan pernah menunggu adanya perubahan di lingkungan kalian, tetapi buatlah perubahan tersebut dimulai dari dalam diri kalian sendiri. Itu sih Kak. Lalu jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun itu, terus berusaha, terus tingkatkan kualitas diri kita, perbanyak wawasan, upgrade diri kita, perbaiki diri kita sebagai versi diri kita sendiri, bukan menuntut untuk menjadi versi orang lain. Itu sih Kak. Oke, berarti find your true self. Iya. Tetap original diri kita ya. Menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, bukan versi orang lain. Wow. Tipsnya untuk menjadi versi terbaik dari diri kita apa tuh? Kenali diri kita terlebih dahulu. Apa kemampuan kita? Apa sih yang kita inginkan? Dari situ pasti kita tahu untuk semisal aku ingin gabung di dunia pageant. Apa yang harus aku upgrade dalam diriku? Apa sih kekuranganku yang harus aku perbaiki lagi? Mungkin kalau dulu Afida kurang percaya diri. Lalu public speaking-nya masih lebih baik sekarang daripada sebelumnya. Karena apa? Karena Afida terus belajar dari sana. Belajar dari pengalaman itu. Wow, jadi memang wow, luar biasa sekali. Selalu harus mau bertumbuh. Jadi kalau kita mau upgrade diri kita, ya memang harus dimulai dari diri kita sendiri, yang menggali diri kita dan mengetahui kelebihan kita. Mengenali diri kita terlebih dahulu. Iya, benar. Gimana nih Kak Inta? Ada last question nih dari Robi Weda. Masih ada waktu 2 menit? Masih dong, kan kita masih punya 2 menit. Coba saya cek. Jika memiliki kemampuan superpower, kira-kira apakah yang akan Afida lakukan saat ini? Jika Afida mempunyai kekuatan superpower. Gimana Kak? Iya. Jika Afida mempunyai kekuatan superpower, apakah yang akan Afida lakukan saat ini? Untuk saat ini. Iya. Untuk detik ini, jika Afida mempunyai kekuatan superpower itu sendiri, Afida ingin membantu lebih banyak lagi masyarakat di luar sana. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Banyak sekali orang yang terdampak. Lalu Afida melihat sendiri bagaimana Afida kemarin merasakan sendiri bagaimana susahnya, meskipun masih di satu tempat ya Kak. Masih di Blitar Selatan. Waktu Afida kegiatan Bakti Negeri kemarin tuh Afida benar-benar merasakan sendiri bagaimana mereka terpuruknya di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Masalah UMKM, pariwisata mereka nggak jalan sama sekali, pemasukan mereka nggak ada. Bahkan anak-anak mereka pun yang harusnya sekolah di sekolahan tatap muka, mereka harus tertinggal karena untuk makan aja susah, apalagi untuk beli handphone Kak. Itu sih. Oh iya ya, kita pagi sekolah dituntut daring terus kan dari pagi. Itu sih. Gimana, bahkan mereka bilang gini aja untuk makan susah Mbak, apalagi kalau untuk belajar daringnya menggunakan handphone. Kita kalau beli itu gimana kita bisa makan kayak gitu kan. Jadi itu sih hal yang pengen banget Afida lakukan jika Afida mempunyai superpower itu tadi. Luar biasa sekali. Jadi nice answer. Nice answer kata Robi Weda. Semangat untuk persiapan ke depannya. Terima kasih. Luar biasa. Dari Afida kita belajar, kita tidak perlu menjadi sempurna ketika membantu. Tetapi bantulah ketika kondisi kita apapun itu. Sehingga kita senantiasa menebar kebaikan dan juga cinta dan kasih Tuhan di dunia. Bukan begitu, adik-adik kesayanganku? Luar biasa, terima kasih kakakku, Kak Inta.
Sama-sama adikku. Dapat merangkum banyak banget. Ya, kami berdua dari Hangout Solo Speaking spesial untuk millennials mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ya, untuk Kakak Afida, ya kan? Sehingga memberikan banyak kesempatan untuk belajar dan berbagi dalam acara ini. Terima kasih Kak Afida. Kalau next Terima time kasih banyak boleh Kak. dong. Kak Afida pribadi terima kasih banyak udah diundang, udah diajak sharing-sharing bareng di sini. Afida mohon maaf juga apabila ada pertanyaan, salah kata. Afida mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga nantinya kita bisa berkolaborasi lagi. Terima kasih Kak Julia. Pastinya. Terima kasih dan sukses selalu untuk Afida ya. Saya Sarah.